Hai hai, apa kabar semuanya anak-anakku yang ada di rumah? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat dan ibu berharap juga kalian masih semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, anak-anak, salam jumpa kembali dengan Ibu Setia dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita masih membahas lanjut materi bab 6 mengenai surat pribadi dan surat dinas. Nah, bagaimanakah materi kita pada pertemuan kali ini? Mari kita simak bersama-sama. Unsur dan kebahasaan surat pribadi. Ciri kebahasaan surat pribadi: yang pertama, salam pembuka tampak santai dan akrab serta beragam. Kedua, pada tanggal surat nama bulan ditulis dengan huruf secara lengkap. Tiga, bahasa bebas. Keempat, format penulisan bebas. Berikut ini ibu berikan contoh surat pribadi beserta unsur-unsurnya. Selanjutnya anak-anak, unsur dan kebahasaan surat dinas. Ciri kebahasaan surat dinas: yang pertama, pada kepala surat atau kop surat tidak boleh menggunakan singkatan. Misalnya kata jalan menjadi JL atau telepon menjadi TLP. Dua, pada kepala surat atau kop surat, kata nomor dalam menunjukkan alamat tidak perlu dicantumkan. Ketiga, pada kepala surat atau kop surat, tanda titik 2 di telepon tidak perlu digunakan. Berikut ibu berikan contoh kop surat. Berikutnya nomor surat. Yang perlu diperhatikan pada nomor surat: yang pertama, pada nomor surat huruf awal kata nomor harus ditulis dengan huruf kapital. Kedua, kata nomor sebaiknya tidak disingkat, misalnya menjadi NO. Tiga, pada akhir baris tidak dibubuhkan tanda baca titik. Berikut contoh penulisan nomor surat yang benar. Selanjutnya, tanggal surat. Yang perlu diperhatikan dalam penulisan tanggal surat: yang pertama, nama bulan ditulis dengan huruf secara lengkap. Kedua, angka tahun tidak boleh disingkat. Ketiga, pada akhir keterangan tidak dibubuhi tanda titik. Keempat, jika sudah ada kop surat tidak perlu mencantumkan nama kota. Berikut ibu berikan contoh penulisan tanggal yang benar. Selanjutnya, lampiran. Yang perlu diperhatikan dalam penulisan lampiran: yang pertama, huruf awal kata lampiran ditulis dengan huruf kapital. Kedua, kata lampiran tidak disingkat menjadi lam. Tiga, jika tidak ada sesuatu yang dilampirkan, sebaiknya tidak dicantumkan lampiran pada surat itu. Berikut ibu berikan contoh penulisan lampiran yang benar. Selanjutnya anak-anak, hal atau perihal. Hal atau perihal berarti soal atau perkara yang dibicarakan surat. Yang pertama,
pertama berwujud kata atau frasa, bukan kalimat. Kedua, huruf pertama pada setiap katanya harus ditulis dalam huruf kapital. Contoh penulisan hal yang benar. Selanjutnya anak-anak, alamat surat. Yang perlu diperhatikan dalam penulisan alamat surat, yang pertama, kelompok kata yang terhormat disingkat menjadi YTH. Kedua, penulisan alamat didahului kata kepada. Ketiga, sapaan ibu, bapak, tuan, saudara dapat digunakan apabila surat tersebut kepada nama perseorangan. Keempat, gelar akademik dan pangkat dicantumkan. Dan kelima, akhir alamat surat tidak menggunakan tanda titik. Berikut contoh penulisan alamat surat yang benar. Selanjutnya, salam pembuka. Yang perlu diperhatikan dalam penulisan salam pembuka, yang pertama, huruf awal pada salam pembuka ditulis dengan huruf kapital. Kedua, huruf awal hormat ditulis dengan huruf kecil. Ketiga, penulisan salam pembuka diakhiri dengan tanda koma. Contohnya, dengan hormat, koma. Berikut ibu berikan contoh kalimat penutup. Nah, perlu diperhatikan di kalimat penutup juga ada kesalahan dalam paragraf penutup, seperti tidak boleh menggunakan kata gantinya, yaitu atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kata gantinya diganti menjadi saudara, bapak, ibu, dan lain-lain. Selanjutnya ibu berikan contoh pengirim surat. Nah, dalam penulisan pengirim surat ini, pengiriman surat hendaknya disertai identitas diri, misalnya jabatan, nomor induk pegawai, dan cap dinas atau jabatan. Nama pengirim tidak digarisbawahi dan tidak pula berada di antara tanda kurung. Pada akhir baris tidak dibubuhkan tanda titik. Dalam surat-surat tertentu, pengirim surat dapat mendelegasikan penandatangannya itu kepada pejabat yang berada di bawahnya. Nah, anak-anak, demikianlah tadi pembahasan mengenai materi kita pada pertemuan kali ini. Bagaimana? Menarik bukan? Nah, sekian dulu pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, Ibu akan memberikan tugas, nanti lihat di Google Classroom. Oke anak-anak, terima kasih dan sampai jumpa.